Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Lusna dengan NIM 23801002 dari Fakultas Agama Islam di Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya di mata kuliah media pembelajaran yang berjudul karakteristik dan jenis-jenis media pembelajaran. Nah, kita beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media. Menurut Gerald Eilda Arsyad mengatakan bahwa media bila dipahami secara bergaris besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan. Namun secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Sedangkan menurut Gitne media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang belajar siswa. Nah, kita beralih ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu fungsi dan peranan media pembelajaran. Nah, adapun fungsi-fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu fungsi atensi, yaitu menarik perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan. Sedangkan yang kedua, fungsi afektif, yaitu menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu memberikan pengalaman belajar tambahan terutama bagi siswa yang kesulitan memahami materi secara verbal. Nah, yang kelima yaitu fungsi edukatif, yaitu media yang memiliki fungsi mendidik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Yang keenam, fungsi psikologis, yaitu media dapat menumbuhkan rasa senang, mengurangi kejenuhan, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sedangkan fungsi yang terakhir yaitu fungsi sosial dan komunikatif, yaitu media pembelajaran juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Nah, adapun peranan dalam media pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai alat bantu guru, yang kedua sebagai sumber belajar, yang ketiga sebagai penyalur pesan, yang keempat sebagai pendorong motivasi, yang kelima sebagai penghubung antara teori dan praktik, dan yang terakhir yaitu sebagai sarana evaluasi dan umpan balik. Nah, kita beralih ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Ada beberapa jenis-jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama media visual, yaitu media yang menggunakan gambar, diagram, grafik, dan lainnya untuk menyampaikan informasi. Contohnya poster, video, foto, dan diagram. Nah, yang kedua media audio, yaitu media yang menggunakan suara untuk menyampaikan informasi. Contoh rekaman audio, podcast, dan radio. Nah, yang ketiga media audio visual, yaitu media yang menggunakan kombinasi suara dan gambar untuk menyampaikan informasi. Contohnya video, film, presentasi multimedia. Nah, yang keempat media proyeksi, yaitu media yang menggunakan proyektor untuk menampilkan gambar atau video. Contohnya slide presentasi, film dokumenter. Nah, yang kelima media realia atau benda nyata, yaitu media yang menggunakan benda nyata untuk menyampaikan informasi. Contohnya model anatomi, benda sejarah, dan spesimen. Yang keenam, media berbasis komputer dan digital, yaitu media yang menggunakan teknologi komputer dan digital untuk menyampaikan informasi. Contohnya e-learning, aplikasi pembelajaran, dan game edukatif. Nah, yang terakhir media cetak, yaitu media yang menggunakan bahan cetak untuk menyampaikan informasi. Contohnya buku, majalah, koran, dan lembar kerja. Nah, kita beralih ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu pemilihan media dalam pembelajaran. Nah, dalam memilih media, guru perlu memperhatikan, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, yang kedua, karakteristik peserta didik, yang ketiga, ketersediaan dan kemudahan penggunaan media, yang keempat, biaya dan waktu yang dibutuhkan. Nah, media yang tepat akan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi yaitu media pembelajaran merupakan alat bantu yang penting dalam proses belajar mengajar karena membantu guru menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan menarik. Nah, media ini memiliki karakteristik khas seperti kemampuan menyimpan, memanipulasi, dan menyebarkan informasi. Nah, terdapat juga berbagai jenis media pembelajaran seperti media visual, audiovisual, proyeksi, realia, dan media berbasis komputer yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.